Inggris dan Jerman akan saling baku hantam di Stadion Wembley di kota London pada Selasa malam. Siapa yang akan memenangkan pertandingan yang sangat prestisius dan pasti penuh emosional ini kita akan bahas dalam konten saya berikut ini. Dengan saya Bung Ropan, kita akan membahas tentang pertarungan prestise di Wembley pada Selasa malam antara tim tiga singa di Three Lions menghadapi sang Panzer atau Der Panzer Jerman, tim yang disebut sebagai tim spesialis turnamen Jerman, 6 kali ke final, 3 kali juara dan 3 kali runner up, menghadapi tuan rumah Inggris yang belum pernah menjadi juara, belum pernah ke final di Euro dalam 15 edisi ya, ketika dimulai pada tahun 60 sampai pada 2016 di Prancis. Inggris tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan di Prancis 5 tahun lalu tim ini gagal secara memalukan, disingkirkan di fase grup oleh tim anak bawang Islandia. Apakah Inggris kali ini yang punya peluang untuk menjadi juara ketika mereka ditunjuk oleh UEFA untuk menjadi penyelenggara final untuk Euro pada 2020-2021? Lawan mereka adalah Jerman. Bicara Jerman ini tidak disukai, saya pikir ya, dalam tanda kutip tidak disukai oleh Inggris. Kenapa? Karena Inggris sering lebih banyak kalah kalau bermain di event mayor atau di turnamen resmi, Piala Dunia atau Euro. Mereka selalu siap menghadapi. Makanya mereka agak membenci Jerman ini ya. Satu-satunya kemenangan mereka itu di event resmi itu di tahun 1966. Itu ketika mereka menjadi juara saat itu ya, dengan 4-2 lewat gol kontroversial saat itu yang bola memantul dari gawang Gordon Banks, kemudian sudah keluar tapi dinyatakan masuk. Itulah satu-satunya kenangan indah bagi Inggris, tapi setelah itu Inggris tidak pernah lagi mencapai final ya. Final di Piala Dunia, di Euro, ini yang membuat ada rasa penasaran bagi masyarakat Inggris untuk melihat tim ini menjadi juara, mengangkat trofi. Tim ini sekarang ditangani oleh Gareth Southgate, diuntungkan oleh UEFA, bermain 3 kali di Wembley di fase grup ya. Bagaimana mereka di grup D bermain 3 kali dan tidak terkalahkan, memang menjadi juara grup, tapi kurang mengesankan menurut saya ya, hanya memasukkan 2 gol lewat 2-2 dari Raheem Sterling dan tidak kemasukan. Tetapi bermain di Wembley, mereka sempat ditahan oleh tetangga mereka sesama Inggris Raya, Skotlandia, tanpa gol. Kemudian hanya menang 1-0 melawan Kroasia, menang 1-0 melawan Republik Ceko. Artinya di luar ekspektasi banyak orang bahwa tim ini dengan tim yang berlabel mahal dengan sampai 18 triliun, katanya yang hebat-hebat di klub bermain di IPL, tapi tidak menunjukkan kelas mereka sebagai tim yang layak menjadi juara ya. Sehingga itu banyak yang diragukan mereka. Sekarang mereka ada di fase gugur setelah menjadi juara, tapi lawan mereka adalah lawan yang datang dari grup F, grup yang sangat keras dan menjadi runner up, Jerman. Tim punya mental bagus dan juga spesialis turnamen, saya bisa katakan. Memang Jerman tidak mengesankan dalam pertandingan terakhir, ditahan hampir nyaris mereka tidak bisa lolos ya. Sempat ketinggalan 2-1 dari Hongaria sebelum Goretzka bisa menyamakan kedudukan untuk 2-2 dan membawa tim ini maju ke fase gugur. Dan Inggris ketika melihat Jerman mungkin agak gemetar ya. Kenapa gemetar? Karena mereka tahu bahwa lawan ini tidak mudah, lawan yang membuat mereka terjungkal di semifinal di Euro 1996, di mana saya juga saat itu menjadi saksi mata untuk ikut meliput Euro 96. Mereka kalah di semifinal adu penalti, dan penyebab salah satunya adalah pelatih Inggris saat ini, Gareth Southgate, gagal mengambil penalti pada 96 dan membuat Jerman itu lolos ke final dan menjadi juara. Di Wembley Jerman juara. Jadi Wembley ini sebenarnya bersahabat dengan Jerman ya. Kalau Jerman bermain
di sini. Terlepas dari mana tahun 66 mereka pernah dirugikan di sini, tapi Jerman selalu punya keuntungan ketika bermain di sini. Pertandingan persahabatan juga mereka pernah menang melawan Inggris di Wembley. Itu yang membuat Inggris agak ketar-ketir, agak sedikit was-was menghadapi Jerman. Mungkin mereka lebih senang ketemu Portugal atau Prancis dibandingkan dengan Jerman. Ya, Jerman kita tahu bersama bahwa Jerman menyukai untuk bisa berhadapan dengan Inggris. Ya, Inggris akan bermain terbuka, ini yang ditunggu oleh Jerman. Portugal bermain terbuka dengan mereka, dihajar habis dengan 4 gol. Portugal kalah 4-2. Nah, Inggris, apa yang Inggris harus lakukan? Apa yang Southgate ingin lakukan? Mungkin Southgate ingin membalas apa yang dia lakukan pada saat dia gagal mengambil penalti itu pada 96. Dan setelah dia menjadi pelatih, dia ingin mengalahkan Jerman. Tapi tidak mudah, saya pikir. Melihat Inggris bermain di fase grup, saya tidak yakin bahwa mereka bisa mengalahkan Jerman. Walaupun sepak bola itu orang katakan bulat dan semua bisa terjadi. Ya, tinggal tergantung sekarang Southgate apa yang harus dilakukan. Pemain-pemain mana yang akan ditampilkan. Ya, tidak banyak yang bersinar, termasuk Sterling juga tidak bersinar apapun walaupun dia bisa membuat 2 gol. Nah, dalam kondisi seperti ini saya pikir Southgate tidak punya pilihan lain. Di bawah Mister mungkin tetap Pickford yang dia akan mainkan. Di kanan pasti ada Kyle Walker. Di kiri ini kita tidak tahu. Ya, apakah Chilwell sudah kembali dari isoman akan dipasang atau tidak? Atau bahkan dia akan masuk dengan Trippier yang akan masuk ini. Tapi Luke Shaw akan menjadi alternatif, opsi bagi Southgate. Di kiri, 2 di tengah adalah Maguire dan Stones. 2 gelandang yang lebih bertahan mungkin Declan Rice dan Calvin Phillips. Di depan siapa? Sterling akan mendapat 1 tempat. Nah, apakah Grealish akan dimainkan kembali bersama dengan Saka seperti ketika mereka bermain agak bagus saat menghadapi Ceko dan Saka mendapat man of the match? Tentunya di depan adalah Harry Kane atau Phil Foden yang akan dimainkan lebih awal, bukan Saka. Saya memilih memang Saka. Kalau mau bagus lebih Saka, dan Grealish bisa dicoba. Kalaupun ada alternatif lain, mungkin saja Declan Rice tidak bermain dan Hendo akan dimainkan lebih dulu. Ya, Jordan Henderson. Kita akan lihat nantinya. Kemudian sisi lemah saya pikir yang bisa mereka lakukan melawan Jerman. Jerman akan bermain dengan 3-4-3 ya, atau 3-4-2-1 katakan. Mereka bisa melakukan ini. Ya, sama seperti mungkin Muller, kalau sudah fit Muller akan dimainkan di depan. Ada Gnabry dan juga Kai Havertz. 3 di belakang bisa aja kembali Ginter ada di sana, ada Rudiger dan juga dengan Hummels. Gosens di kiri, Kimmich di kanan, 2 gelandang Toni Kroos dan Ilkay Gundogan. Kiper tetap sama, Manuel Neuer. Kalaupun ada perubahan, saya pikir saya lebih enak bermain dengan 4 back. Tetapi Joachim Löw sebagai pelatih lebih menyukai saat ini dengan lebih terngiang dengan 3-4-3. Tapi saya pikir ini sangat riskan. Bermain dengan Inggris yang bermain cepat. Kalau Saka bermain dari kanan, ada Sterling dari kiri, ini akan berbahaya untuk Ginter dan Rudiger. Mereka agak pelan, apalagi Hummels. Ya. Kalau bermain dengan 4 mungkin akan jauh lebih bagus. Dengan kalau 4 pun siapa yang akan dimainkan? Saya pikir Kimmich yang bisa ditarik ke belakang. Bersama dengan Gosens di kiri, Kimmich di kanan. Rudiger akan bermain bersama dengan Mats Hummels. Ginter akan diparkir. Cadangan dulu. 2 di tengah mungkin Toni Kroos bersama dengan Gundogan. Itu akan jauh lebih bagus. 4-2-3-1. Muller, kemudian Kai Havertz dan juga dengan Gnabry. Menempatkan untuk pertama kali bermain dengan 1 striker. Misalnya Timo Werner akan main di depan. Ini mungkin akan lebih baik. Tapi semua berpulang kepada Joachim Löw untuk melihat ini. Dia lebih menginginkan dengan 3-4-3. Dan saya pikir ini akan berbahaya juga kalau bermain dengan 3-4-3. Tetapi bagi Jerman tentunya mereka senang berhadapan dengan Inggris. Dan mereka lebih menyukai Inggris. Mereka ingin memancing Inggris bermain terbuka. Sama seperti lawan Portugal. Dan Inggris pasti akan bermain terbuka. Kalau Inggris bermain terbuka, ini akan menjadi makanan buat Jerman. Dan Jerman menanti dengan itu. Mereka lebih suka dengan gaya Inggris. Hanya saja Jerman tetap harus berhati-hati. Overconfidence akan membuat mereka terlempar dari Euro. Dan bukan tidak mungkin mereka akan out. Karena Inggris diuntungkan sama sekali. Tuan rumah didukung oleh 50.000 penonton. Jerman mungkin cuma 3.000 penonton. Ini menjadi kekuatan buat Inggris dengan penambahan dari 20 ke 3 dengan 50.000. Ini akan membuat supporter mereka akan terus mendukung tim nasional 3 singa ini. Itu yang menguntungkan mereka. Dan Inggris hanya perlu untuk 1 keluar kandang kalau menang melawan Jerman. Di Roma untuk mereka kemudian mereka kembali kalau mereka bisa menang di Wembley. Kesempatan buat Inggris memang untuk menjadi juara. Mereka tidak boleh melewatkan ini. Karena ini peluang satu-satunya. Semifinal di London, final juga di London. Ini akan menjadi satu kebodohan buat Inggris kalau mereka tidak bisa mencapai semifinal.
Tetapi sebelum ke semifinal, mereka harus bisa melewati Jerman. Dan ketika mereka melewati Jerman, semua akan lebih aman buat Inggris karena lawan berikutnya antara Swedia dan Ukraina. Sebelum mereka akan berhadapan di semifinal dengan pemenang antara Denmark dan Republik Ceko. Kita akan tunggu bagaimana pertarungan nantinya pada Selasa malam di Wembley pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mampukah Inggris menyingkirkan Jerman atau Jerman terus akan melaju dan mereka akan bisa menjadi juara? Kita nantikan. Sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan duel Inggris melawan Jerman di Wembley. Jangan lupa Anda untuk like, share channel YouTube Bung Ropan dan subscribe. Oke, ciao.